Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Semoga setiap kita dalam keadaan baik, dalam keadaan tetap berpengharapan di dalam Kristus. Dalam Sapa Gembala Tengah Minggu di hari ini, saya mengajak kita untuk bergumul tentang nazar, tentang janji di hadapan Allah. Apa kata Alkitab tentang nazar? Nah, pada hari ini perundungan firman saya dasari pada kitab Pengkhotbah pasalnya yang kelima ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, janji kepada Allah dapat juga disebut dengan istilah nazar. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan nadar. Nazar yang diucapkan oleh seseorang memiliki maksud dan tujuan tertentu antara lain. Yang pertama, ketika seseorang bernazar, maka biasanya ia mau menyatakan tekadnya untuk mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, seseorang bernazar karena ia ingin memperoleh belas kasihan dari Tuhan. Atau ketika seseorang bernazar, maka ia ingin mengekspresikan, mewujudkan kegairahan atau penyerahan dirinya kepada Tuhan. Apabila sebuah nazar itu dilakukan, maka biasanya nazar diucapkan dengan suara yang nyaring sebagai sebuah bentuk kegembiraan. Dalam Alkitab kita akan menjumpai salah satu tokoh bernama Hana yang bernazar kepada Allah. Pada waktu itu dikisahkan bahwa Hana yang adalah istri Elkana tidak memiliki anak. Seorang istri yang mandul dalam tradisi Yahudi dianggap sebagai aib atau hukuman. Meskipun sangat mengasihi Hana, namun terpaksa Elkana menikah lagi demi melanjutkan keturunan. Ia menikahi seorang wanita bernama Penina dan kemudian memiliki beberapa anak. Namun Penina selalu berusaha untuk menyakiti hati Hana, sehingga Hana mulai resah dan begitu sedih karena Tuhan memang telah menutup kandungannya. Hal itu terjadi dari tahun ke tahun hingga menyebabkan kesedihan yang amat mendalam bagi Hana. Di puncak kesedihannya, pada suatu kali ketika ia berada di Silo, ia berdoa kepada Tuhan meminta seorang anak laki-laki dan berjanji akan memberikannya kepada Tuhan seumur hidupnya menjadi nazir Allah. Dan kita tahu bahwa Tuhan mengabulkan doanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Hana pun menepati nazarnya. Setelah ia menyapi anaknya, dibawanyalah Samuel dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung, dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul anak-anak itu. Tentu saja tindakan Hana untuk menepati nazarnya bukanlah tindakan yang mudah untuk dilakukan. Saat itu hanya Samuel lah anak yang dimilikinya. Di dalam proses waktu merawat dan membesarkannya pun, ia sangat menyayangi Samuel. Ia bisa saja untuk meminta belas kasihan kepada Tuhan agar Samuel dibiarkan bersamanya hingga cukup dewasa untuk menentukan pilihannya sendiri. Tetapi Hana tidak melakukannya. Sebaliknya ia menunjukkan integritasnya. Ia tidak mengubah nazarnya. Apa yang ia janjikan, itu jugalah yang ia tepati.
Bahkan setelah Samuel diberikan kepada Eli, ia pun masih dapat berdoa dengan sukacita dan memuji nama Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa Hana menepati nazarnya bukan dengan perasaan terpaksa, tetapi dengan syukur, dengan pujian, dan juga dengan penuh sukacita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nazar pada hakikatnya memiliki ikatan yang sama kudusnya dengan sumpah, seperti yang dituliskan dalam kitab Ulangan pasal 23 ayat 21 sampai dengan 23. Oleh karena itu, ketika kita hendak bernazar, maka kita diminta untuk memikirkannya dengan sungguh-sungguh. Bernazar atau tidak bernazar bukanlah menentukan kualitas iman kita. Nazar tidak menambah atau mengurangi nilai iman seseorang. Justru yang seringkali menjadi masalah adalah apabila seseorang telah bernazar kepada Tuhan namun tidak memenuhinya, maka di mata Tuhan seseorang tersebut dianggap sebagai orang bodoh. Oleh sebab itulah setiap umat, setiap kita dituntut untuk berhati-hati ketika kita hendak bernazar. Jangan pernah melakukan ini dengan emosional. Pengkhotbah pasal 3 mengatakan bahwa jauh lebih baik Anda tidak bernazar, karena itu bukan dosa, daripada Anda bernazar namun tidak memenuhinya. Jadi pada intinya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nazar adalah sebuah janji yang serius. Karena ini serius, maka upayakanlah dengan segenap hati, dengan kesungguhan untuk menepatinya. Sebab janji ini bukan bersifat horizontal, yaitu janji kepada sesama kita, tetapi janji ini bersifat vertikal, yaitu janji kepada Allah. Selamat bergumul, dan kiranya Kristus menolong kita semua. Amin.